Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Soleha dengan NIM B103120116 dari Prodi Akuntansi mata kuliah Good Governance kelas B. Di sini saya akan menganalisis laporan tahunan 2020 PT Indonesia Paperboard Industri Tbk. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur kepemilikan perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas komposisi pemegang saham. Bisa kita lihat dari bagan di samping ini, pemegang saham pengendali paling tertinggi dipegang oleh Edi Hartono sebesar 71,68%, lalu Johan Kurniawan sebesar 19%, lalu Surja Hartono sebesar 3,8%, lalu ada Mariana Hartono sebesar 2,8%, Jojo Hartono sebesar 2,8%, Suryadi Hartono sebesar 2,8%. Lalu ada dari SMB Kenzai CO yaitu 25%, Noda Corporation 7,44%, PT Andrindo Interperkasa 51%, Heavy Hartono 5,98%, dan dari masyarakat sebesar 10,58%. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan. Yang pertama diduduki oleh RUPS, lalu dilanjutkan oleh Dewan Komisaris. Komisaris utamanya yaitu Surja Hartono, lalu ada Komisaris Atusi Takahama, dan Komisaris Independen yaitu Sumarni. Lalu ada Dewan Direksi yaitu Direktur utamanya Hevi Hartono, Direktur Ang Andri Pribadi, Thomas Ferdianto, dan Takuji Okomata. Lalu ada Komite Audit yang diketuai oleh Sumarni dan beragonta Mariana Wijaja dan Suntian Wenli. Lalu ada Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai Sumarni yang beragonta Surja Hartono dan Marcelus Hermawan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Audit Internal yang dipegang oleh Happy Endranova Simatupang. Lalu ada sekretaris perusahaan yaitu Thomas Ferdianto. Lalu terbagi beberapa divisi yaitu divisi keuangan akuntansi dan administrasi dipegang oleh Thomas Ferdianto, lalu divisi operasional Heavy Hartono, divisi pemasaran dan penjualan yaitu Heavy Hartono, divisi kepatuhan dan corporate affair yaitu Ang Andri Pribadi, lalu divisi pemasaran negara Jepang yaitu Takuji Okamoto. Kemudian kita lanjut ke bagian B, yaitu perlindungan terhadap hak pemegang saham. Pemegang saham adalah individual atau badan hukum yang secara perseroan melalui RUPS, para pemegang saham mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perseroan dengan memperhatikan keuntungan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan, dan didasarkan pada kepentingan usaha perseroan dalam jangka panjang. Namun, pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu, pemegang saham memiliki hak untuk yang pertama, menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan prinsip satu suara satu saham. Lalu yang kedua, menerima informasi tentang perseroan secara tepat waktu, akurat, dan secara rutin, kecuali yang berkaitan dengan hal-hal rahasia, agar dapat membuat keputusan investasi atas perseroan berdasarkan informasi yang akurat. Lalu yang ketiga, menerima bagian keuntungan perseroan yang dialokasikan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya, secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Lalu yang terakhir, menerima penjelasan dan informasi akurat secara menyeluruh tentang prosedur pelaksanaan RUPS dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian kita lanjut ke bagian C, yaitu tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komisaris Independen, serta struktur pengawasannya. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah salah satu organ tata kelola perseroan yang fungsi dan tanggung jawabnya secara kolektif adalah untuk mengawasi secara menyeluruh kinerja operasional dan finansial termasuk pengelolaan perseroan yang dijalankan oleh direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada direksi.
Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memastikan bahwa perseroan melakukan good corporate governance pada seluruh tingkat organisasi. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kemudian di bawah ini adalah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan hasil keputusan RUPST tanggal 30 Juli 2020. Komisaris utama yaitu Surja Hartono, kemudian komisarisnya Atusi Takahama, lalu komisaris independennya yaitu Sumarni. Lalu kita lanjut ke tanggung jawab Dewan Komisaris. Tugas tanggung jawab Dewan Komisaris tercantum dalam POJK nomor 33 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Lalu yang kedua, dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Lalu yang ketiga, anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan iktikat baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Lalu yang keempat, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit dan membentuk komite lainnya. Kemudian yang terakhir, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku. Kemudian yang kedua yaitu Dewan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola perseroan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan dan sejalan dengan tujuan perseroan. Direktur, baik perorangan maupun kolektif, harus bertindak secara tepat, hati-hati dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian ada susunan baru anggota direksi perseroan hasil keputusan RUPST tanggal 30 Juli 2020 sebagai berikut. Direktur utama diduduki oleh Hevi Hartono, kemudian Direktur Kepatuhan dan Corporate Affairs yaitu Ang Andri Pibaradi. Kemudian ada Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Administrasi serta Corporate Secretary yaitu Thomas Ferdianto. Kemudian yang terakhir yaitu Direktur Pemasaran khusus negara Jepang yaitu Takuji Okamoto. Kemudian lanjut ke tanggung jawab Dewan Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan anggota direksi secara umum tercantum dalam PJOK nomor 33 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emitmen atau perusahaan publik untuk kepentingan emitmen atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emitmen atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Kemudian yang ketiga yaitu setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan iktikat baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Lalu, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, direksi dapat membentuk komite. Yang terakhir, dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Lalu lanjut ke bagian 3, yaitu komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis, kepemilikan saham, kepengurusan, keuangan, maupun hubungan keluarga dengan direksi dan Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham pengendali yang dapat menyebabkan pengaruh untuk tidak bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yakni sebagai pengawas kinerja manajemen perusahaan.
Dewan Komisaris memegang peran penting dalam pengawasan direksi yang bertujuan agar dapat mencapai target kinerja yang direncanakan dan turut memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arahan yang ingin dicapai perusahaan. Dalam hal ini, komisaris independen berperan penting untuk melindungi pemegang saham minoritas karena komisaris independen berfungsi memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Dewan Komisaris tidak memihak pada kepentingan direksi maupun pihak tertentu. Anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 3 orang, dan salah satu di antaranya merupakan komisaris independen. Kemudian kita lanjut ke bagian 4, yaitu struktur pengawasan. Dewan Pengawas atau yang kita kenal dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan pemilik modal. Kinerja Dewan Pengawas akan dievaluasi setiap tahun oleh pemilik modal dalam RUPS. Secara umum, kinerja Dewan Pengawas ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perumnas, amanat pemilik modal, dan proses pemenuhan tanggung jawab tersebut. Kriteria evaluasi disampaikan kepada Dewan Pengawas sejak pengangkatannya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah komite audit dan komite lainnya, peran, tanggung jawab, komposisi, dan keefektifan. Yang pertama, komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas komisaris dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, atau penelitian yang ditanggapi perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan. Komposisi Komite Audit. Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut. Ketuanya yaitu Sumarni, anggotanya Mariana Wijaja dan Suntin Winlay. Kemudian kita lanjut ke peran Komite Audit. Komite Audit menurut pedoman Good Corporate Governance antara lain bertugas untuk yang pertama, mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketetapan eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Yang terakhir, mempersiapkan surat yang menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor. Surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampingkan kepada pemegang saham. Kemudian kita lanjutkan ke tanggung jawab komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang meliputi yang pertama, membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Kemudian yang kedua, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Lalu yang keempat, melakukan penelaahan atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Kemudian yang kelima, melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan. Kemudian yang keenam, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan. Yang ketujuh, mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat atau pembahasan dengan akuntan publik. Yang kedelapan, membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman komite audit bila diperlukan.
Kemudian yang ke-9, melakukan penilaian dan mengkonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera dalam pedoman komite audit yang telah dilaksanakan. Yang ke-10, memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang telah diberikan. Yang ke-11, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai petunjukan akuntan didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya. Yang ke-12, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. Yang terakhir, menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan. Lanjut ke wewenang komite audit. Yang pertama, komite audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang ketiga, melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan. Lalu yang terakhir, melakukan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Kemudian kita lanjut ke efektifan kegiatan komite audit pada tahun 2020. Yang pertama, melakukan penelaahan atas laporan keuangan, auditan, dan informasi keuangan lainnya untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Yang kedua, membantu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas hasil pelaksanaan audit internal dengan baik. Yang ketiga, menelaah independensi dan objektivitas AP atau KAP terkait rekomendasi komite audit dalam penunjangan AP atau KAP untuk audit laporan keuangan perseroan tahun 2020. Kemudian yang keempat, merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tera Miharja, Pardono, dan Chandra untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. Yang kelima, melakukan penelaahan atas keefektifan pengendalian internal perseroan. Yang terakhir, menelaah tingkat kepatuhan perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan untuk perseroan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan PO Jaka nomor 34 PO Jaka nomor 4 tahun 2014. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan direksi, penetapan sistem penilaian kinerja, dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan individu, atas pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada Dewan Komisaris. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2019. Struktur anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut. Sumarni sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan dianggotai dengan Sudja Hartono dan Marcelus Hermawan. Kemudian kita masuk ke pembahasan keefektifan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2020. Yang pertama, menelaah dan menentukan atau mengusulkan struktur remunerasi bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Remunerasi anggota direksi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program perkembangan kemampuan anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris.
Yang ketiga, meninjau kembali kebijakan nominasi dan remunerasi yang ada antara lain terkait dengan kebijakan penilaian kinerja, kebijakan pengunduran diri, dan program pengembangan bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan. Yang keempat, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pada anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri atau self-assessment masing-masing anggota direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Yang pertama yaitu workshop profesi akuntan publik sektor pasar modal OJK. Yang kedua aspek perpajakan untuk business shipping, freight forwarding, dan jasa angkutan. Yang ketiga PSAK 72 dan aspek perpajakan. Yang keempat sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan masukan IKPI terkait peraturan turunan. Yang kelima, TP series, penilaian intelligible, dan penentuan royalti sebagai metode lainnya dalam transfer pricing. Sekian pembahasannya dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.